Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reski Nendito. Oke, pada kali ini kita ada rencana touring ke pesisir selatan, ke Puncak Mande. Ya bro. Jadi di sini kita sekarang dorong kotakan yang pergi itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 6 orang. Jadi yang lainnya itu udah di depan. Saya terlambat karena ya memasang kamera. Kamera tadi belum terpasang, jadi berhenti sejenak untuk memasang kamera. Jadi kita ke pesisir selatan melalui Solo. Kenapa melalui Solo? Karena di Padang Pariaman Padang Pariaman itu ada pembatasan pemeriksaan yang ya lumayan ketat lah pemeriksaannya. Itu kita pemeriksaannya tuh KTP. Yang tidak ber-KTP Padang disuruh balik kembali, putar kembali. Nah, ini yang anggotanya. Bang, enggak? Saya nak ngantuk enggak? Oh iya, cuci pagi. Gunung berapi, pemandangannya indah, dan itu namanya Gunung Sago, itu yang ada di Sumbar. Baik, mungkin kita sekarang di belakang aja ya posisinya supaya nampak teman-teman yang lain. Oke, tadi kita sampai di pembahasan kenapa kita lewat Solo untuk ke Padang. Padahal lebih cepat melalui ya lewat Bukit Tinggi, lalu Padang Panjang, Pariaman, lalu Padang. Itu lebih dekat. Namun karena ada pemeriksaan tadi ya, jadi kita lewat Solo untuk ke pesisir selatan. Nah, kalau lewat Solo ini kita akan melalui Istijalawi, jalan yang katanya di Sumbar ya, jalan yang rawan lah, rawan kecelakaan karena kelokan yang mengerikan dan tanjakannya juga. Oh iya, kita masuk ke tanah datar. Ini sudah bagian tanah datar, kita dari Kabupaten Maluku Kota. Nah, di tanah datar ini kalau lewat Tanjung Alam itu jalannya memang banyak lubang karena jalan perbukitan mungkin ya, dan dilalui mobil-mobil yang besar juga. Jadi ya mungkin jalannya terkena tekanan batin, jadi ya seperti itu, bisa jadi berlubang dan ada juga retak-retaknya. Nah, makanya kalau di sini kita mungkin berhati-hati karena jalan banyak yang berlubang dan kadang-kadang kita tidak nampak jalannya kalau itu berlubang. Kadang dalam kayak seperti ini. Pas dikelokan ya langsung ada lubang. Jadi harus berhati-hati sekali kita di sini. Ini lubang-lubang lagi. Tanjung Alam memang penuh lubang. Dan juga nanti di satu lagi tempatnya itu Tabek Patah di tanah datar juga. Maaf sebelumnya, ini bukan tanah datar, tapi emang kita melalui jalan yang penuh lubang. Ya karena kan astagfirullah.
memang jalan juga bisa terkena tekanan batin, tidak hanya hati seseorang aja yang bisa terkena tekanan batin. Aduh, kasihan. Oke, kita tadi berangkat itu sekitar jam 6 dan dari rencana itu sekitar setengah 6, tetapi jadi jam 6 juga karena mungkin ya teman-teman dan saya pribadi itu bertanak nasi. Jadi agak lama. Kalau tidak bertanak nasi kita nggak bawa nasi jadinya. Ya makan di luar itu ya lumayan lah. Kadang rumah makan sekarang kan tidak buka karena ini masih termasuk dalam lebaran yang ke-4 ya. Minggu pertama, Senin 2, Selasa 3 dan Rabu ke-4. Sekarang hari Rabu. Sini motor yang pergi yaitu 4 motor. Tuh, lalu ada Bison 1 dan ADV 1 dan saya sendiri Honda NMAX si Bumblebee. Kenapa Bumblebee? Ya karena warnanya kuning. Ini kuningnya bukan kuning yang mengambang-ambang ya, yang seperti di bandar-bandar. Kalau di bandar kuningnya berbeda. Ini kuning kehijauan, tengok nih. Nah, kan keren kan? Jadi ya nggak sama lah sama yang ngambang-ngambang itu kuningnya. Bannya kurang enak rasanya, kurang sah ketika tikungan. Weh, pemandangannya indah. Itulah Sumbar ya bro, pemandangannya penuh dengan perbukitan, apalagi pagi-pagi ya seperti ini. Ada awannya, seperti negeri di atas awan kita sekarang. Ya bro, bagus kan pemandangannya. Sumbar memang indah. Pesona Sumbar nih. Itulah Kabupaten Maluku Kota yang ada awan-awan tadi ya, kalau mana ke situ. Nah, ini jalannya bagusnya kalau di tanah datar karena ini baru ya. Jalan sudah dilebarkan. Sebelumnya ini jalannya ya berlubang juga. Jalan lumayan kecil tuh, berlubang. Nah, kita lihat. Jadi kita kalau ke Solo itu lewat Batu Sangkar. Batu Sangkar ya, ibu kota datar. Batu Sangkar kalau di Sumbar ini termasuk daerah yang tradisional. Maksudnya ini ya alam yang masih penuh dengan tradisional. Bukan alam ya. Maksudnya adat istiadat masih kental, dimana untuk menemui rumah gadang, yaitu rumah khas Minang, rumah tradisional Minang, itu masih banyak ditemui di Batu Sangkar karena bangunannya masih tradisional ya. Jadi bagi teman-teman yang berada di luar Sumbar yang ingin melihat keindahan rumah gadang, itu ada di Batu Sangkar. Ya di situ ada rumah gadang yang sekarang itu masih terjaga dengan bagus. Itu sebagai tempat wisata ya. Apa namanya? Saya sendiri lupa itu namanya. Oh iya, itu nama rumah gadangnya yaitu Pagaruyang. Nih seperti ini. Pagaruyang. Jadi ya mungkin kita lewat kita pasti lewat Pagaruyang. Nanti akan kita saksikan sendiri Pagaruyang, rumah gadang yang sebagai sejarah untuk di Sumbar.
termasuk rawan juga ya bro. Touring ini kita udah rencanakan pas bulan puasa kemarin ya, karena keseringan JJS kita di putaran 7 aja. Jadi ada rencana yaitu kita pergi touring ke pesisir selatan, ke Puncak Mande. Tapi kalau ya ada pembatasan jalan atau pemeriksaan yang ya luar biasa pemeriksaannya, mungkin kita akan putar balik aja, mungkin sampai Solo, tidak sampai pesisir selatan. Ya kita kan juga ragu, kadang ada teman-teman nih ada juga yang kurang lengkap. Jadi kita pergi touring nih ya cari aman dan cari kesenangan aja. Nah, di sini sudah memasuki Tabek Patah. Dan tadi Tanjung Alam yang pas tanjakan, nah sekarang sudah memasuki Tabek Patah. Nah, di Tabek Patah ini juga ada nanti ini pasarnya ya. Bukan Tabek Patah. Di bawah Tabek Patah tuh, setelah Tabek Patah ini ada juga jalannya yang sama kayak tadi, tapi turunan lagi. Tapi ya alhamdulillah lumayan lah. Lubang dalam tidak ada, tetapi ya bergelombang kayak gini ya. Nah, di situ lebih banyak. Nah, di tanah datar ini juga ya seperti itu. Apa namanya? Tempat yang paling khas tanah datar untuk kuliner yaitu kawah daun. Ah, ini ya. Sini sudah ada pondok goreng kawah daun. Dan juga ada beberapa di sini yang mempunyai warung kawah daun atau kedai kawah daun. Nah, kalau ada kawah daun di mana-mana, nah itu berasal dari tanah datar. Itu berasal dari tanah datar belanya kawah daun. Oh ya, dan juga di tanah datar nih banyak juga masjid yang keren-keren, atau ya masjidnya itu bagus-bagus dibandingkan tempat yang lain. Sini banyak masjid dan bentuknya bagus-bagus karena masih banyak masyarakat yang peduli terhadap masjid, dan pemerintahnya pun juga mendukung dalam pembangunan masjid yang bagus-bagus. Mungkin itu salah satu daya tarik sebagai wisata religi. Turunan. Nah, ini Daiwin namanya. Daiwin, biker sejati. Selalu pergi touring. Kita memasuki Salimpawang, Masjid Raya Salimpawang. Ah, di sini maksud saya tadi jalannya yang ya banyak lubang-lubang yang telah ditumbuk. Jadi ya goyang-goyang, naik turun kita ribetnya. Op. Ada pemburu. Para pemburu babi. Ya hari apa sekarang? Hari Rabu ya. Berarti kalau di tanah datar nih berarti hari Rabu burunya ya. Kalau di Payakumbuh Maluku Kota itu biasa hari Minggu pagi.
Ini kalau di sini kok Rabu pagi ya. Oh, mungkin karena masih libur, masih suasana lebaran. Jadi ya mungkin bawanya para anak-anaknya, para anjing-anjingnya untuk pergi liburan. Nah, kita ke depan, kita saksikan dulu teman-teman lain. Win. Kan ini salah satu masjid yang ya keren, kecil tapi keren. Dulu dah.